Ada kalanya sebuah keputusan yang pada awalnya terasa seperti keterpaksaan justru menjadi pintu menuju kehidupan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang dialami Alif Fikri, tokoh utama dalam novel Negeri Lima Menara karya Afwadi. Novel ini bukan hanya bercerita tentang kehidupan seorang anak Minangkabau yang belajar di pesantren. Lebih dari itu, Negeri Lima Menara adalah cerita tentang persahabatan, pendidikan, impian, disiplin, perjuangan, dan keyakinan bahwa cita-cita tidak boleh dibatasi oleh keadaan. Di tengah kehidupan Pondok Madani, Alif bertemu 5 sahabat yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Mereka berasal dari daerah dan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, mereka berani bermimpi besar. Dan di bawah menara masjid, mereka belajar sebuah kalimat yang kelak menjadi mantra kehidupan, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Alif sebenarnya memiliki impian yang berbeda. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah umum dan kemudian mengikuti jejak orang-orang yang ia kagumi. Namun keinginan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan amatnya. Alif akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ia akan belajar di sebuah pesantren bernama Pondok Madani di Jawa Timur. Pada awalnya, keputusan tersebut terasa seperti kehilangan. Alif merasa jalannya telah ditentukan orang lain. Ia harus meninggalkan kampung halaman di Maninjau, Sumatera Barat, dan masuk ke lingkungan baru yang sama sekali asing baginya. Ia tidak datang ke Pondok Madani dengan hati yang sepenuhnya rela. Tetapi kehidupan seringkali bekerja dengan cara yang aneh. Jalan yang kita anggap sebagai jalan memutar terkadang justru membawa kita lebih jauh daripada jalan yang sejak awal kita pilih. Di Pondok Madani, Alif menemukan sistem pendidikan yang berbeda dari sekolah yang selama ini ia bayangkan. Para santri tidak hanya belajar ilmu agama. Mereka juga belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, disiplin, kepemimpinan, organisasi, pidato, olahraga, seni, serta berbagai keterampilan yang membentuk karakter. Kehidupan di pondok sangat teratur. Ada jadwal bangun, ada jadwal belajar, ada jadwal ibadah, ada jadwal makan. Ada aturan yang harus dipatuhi. Tidak ada banyak ruang untuk hidup sesuka hati. Bagi Alif yang sebelumnya terbiasa dengan kehidupan di rumah, semuanya terasa berat. Namun justru melalui rutinitas tersebut, ia perlahan belajar bahwa keberhasilan seringkali bukan dibangun oleh satu tindakan besar. Ia dibangun oleh kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Di Pondok Madani, Alif dan teman-temannya mendapatkan sebuah prinsip sederhana, menjada wajada. Kalimat Arab tersebut berarti, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kalimat ini menjadi salah satu pusat kehidupan novel. Bukan sekadar slogan. Ia menjadi cara berpikir. Ketika belajar terasa sulit, mereka mengingatnya. Ketika hukuman terasa berat, mereka mengingatnya. Ketika cita-cita terasa terlalu tinggi, mereka mengingatnya. Pesan yang dibawa sangat sederhana. Kita mungkin tidak bisa menentukan dari mana kita memulai. Tetapi kita bisa menentukan seberapa sungguh-sungguh kita menjalani perjalanan. Di Pondok Madani, Alif bertemu 5 sahabat yang kemudian menjadi kelompok yang sangat dekat. Mereka adalah Raja Lubis, Said Jufri, Atang Yunus,
Baso Salahuddin, Dul Majid. Keenam anak ini kemudian sering berkumpul di bawah menara masjid. Mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan, bercanda, bermimpi, dan membayangkan dunia yang jauh lebih luas daripada lingkungan pondok. Mereka kemudian dikenal sebagai Sahibul Menara. Persahabatan mereka menjadi salah satu kekuatan utama novel. Mereka berasal dari daerah berbeda. Karakter mereka juga berbeda. Tetapi perbedaan tersebut justru membuat persahabatan mereka menjadi menarik. Di bawah menara, mereka melihat bentuk awan dan membayangkan tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Menara tersebut kemudian menjadi simbol dari impian mereka. Mereka membayangkan dunia yang luas. Ada yang ingin pergi ke London. Ada yang ingin melihat Amerika. Ada yang ingin menjelajahi benua lain. Ada yang ingin belajar di luar negeri. Ada pula yang memiliki impian untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Impian itu mungkin terdengar terlalu besar bagi anak-anak yang hidup dalam lingkungan pesantren. Tetapi justru disitulah kekuatan novel ini. Impian tidak harus terlihat masuk akal ketika pertama kali diucapkan. Yang penting adalah keberanian untuk mengucapkannya. Pondok Madani tidak hanya mengajarkan Alif bagaimana mendapatkan nilai bagus. Ia mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan. Santri dilatih untuk berbicara di depan umum. Mereka dibiasakan menggunakan bahasa asing. Mereka belajar bekerja dalam organisasi. Mereka belajar bertanggung jawab. Mereka belajar mematuhi aturan. Mereka juga belajar menerima konsekuensi. Dengan demikian, pendidikan tidak berhenti pada pengetahuan. Pendidikan menjadi proses membentuk manusia. Ini merupakan salah satu pesan kuat dari Negeri Lima Menara. Sekolah bukan hanya tempat untuk menjadi pintar. Sekolah juga seharusnya menjadi tempat untuk menjadi kuat. Kehidupan pesantren tidak selalu indah. Ada aturan, ada hukuman, ada rasa rindu rumah, ada kelelahan, ada kegagalan. Ada saat-saat ketika Alif ingin menyerah. Namun justru disitulah karakter mulai terbentuk. Kita sering menginginkan hasil tanpa menyukai proses yang menghasilkan hasil tersebut. Kita ingin menjadi hebat, tetapi tidak ingin bangun pagi. Ingin pintar, tetapi tidak ingin belajar. Ingin sukses, tetapi tidak ingin disiplin. Pondok Madani mengajarkan Alif dan kawan-kawan bahwa impian membutuhkan harga yang harus dibayar. Dan harga tersebut seringkali bernama kerja keras. Salah satu kisah yang paling menyentuh dalam novel adalah perjalanan Baso. Baso merupakan sosok yang sangat tekun dan memiliki kecintaan besar terhadap ilmu. Ia memiliki cita-cita yang tinggi. Namun kehidupan keluarganya membuatnya harus mengambil keputusan yang sangat berat. Ia harus meninggalkan Pondok Madani sebelum menyelesaikan pendidikan seperti yang diharapkan. Kepergian Baso menjadi salah satu momen penting bagi Sahibul Menara. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan semua yang telah kita rencanakan.